Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 0011. Niken, yang menyadari namanya tidak disebutkan di daftar staf yang akan dipecat, kini kembali bernafas lega. Lalu, suara ayah Kaori kembali terdengar. Kini ayah Kaori menyebutkan nama beberapa staf yang akan menggantikan staf yang dipecat tersebut. Ririn, mendengar namanya, Ririn menatap ke arah ayah Kaori. Kini Anda akan menjadi manajer keuangan di perusahaan ini. Seketika beberapa peserta rapat memberikan tepuk tangan pada Ririn. Namun berbeda dengan staf yang bermasalah di perusahaan itu. Wendy, Pak Jackie, dan staf HRD. Tidak menyangka Ririn yang baru saja dipecat, kini menjadi manajer keuangan di perusahaan ini. Kemudian disebutlah nama Niken. Niken yang mendengar namanya disebut, membuatnya merasa tegang. Karena beberapa masalah yang Anda lakukan di perusahaan ini, maka jabatan Anda akan diturunkan. Anda akan menjadi staf keuangan, atau menjadi bawahan Ibu Ririn. Mendengar itu, Niken langsung menatap ke arah Ririn. Dia teringat kata-kata Ririn di waktu kemarin. Mbak Niken, janganlah suka merendahkan orang lain. Bisa jadi lain kali Anda yang kena karmanya. Namun saat itu Niken malah marah. Kini, Ririnlah yang berada di atasnya. Dia hanya bisa menerimanya, daripada dia harus dipecat. Belum tentu ada perusahaan lain yang akan menerimanya. Kemudian, setelah rapat itu hampir selesai, terlihat Kenshin berdiri dan meminta izin meninggalkan ruangan itu. Ririn, Kaori, Rena, dan Niken, yang dari tadi memperhatikan Kenshin, bertanya-tanya, kenapa Kenshin keluar dan meninggalkan ruangan. Hingga akhirnya, rapat itu pun selesai. Namun, Kenshin masih juga belum kembali ke ruangan itu. Rena yang dari tadi ingin mengatakan sesuatu ke Kenshin, kini terlihat dia sedang mencari Kenshin. Sama dengan Ririn, terlihat dia sedang memperhatikan sekeliling mencari Kenshin. Begitu juga Kaori, dia juga mencari Kenshin, berniat menjelaskan pertanyaan Kenshin pada saat rapat tadi. Begitu pula Niken, terlihat dia juga sibuk mencari Kenshin. Niken yang sudah tahu bahwa Kenshin adalah pemilik perusahaan ini, kini ia berniat meminta maaf pada Kenshin, mengingat dia telah merendahkannya sebagai cleaning service. Namun, Kenshin tidak terlihat di mana-mana. Hingga beberapa staf pusat kini meninggalkan perusahaan itu. Niken yang dari tadi mencari Kenshin kemudian dia melihat ke arah Ririn. Niken pun berpikir, karena dia tidak juga menemukan Kenshin, dia berniat meminta maaf pada Ririn. Lalu dia menghampiri Ririn. Mbak Ririn. Ririn yang mendengar namanya disebut. Dia langsung menatap ke arah suara itu. Dan dia melihat Niken. Mbak Niken, ada apa? Jawab Ririn sambil memberikan senyuman pada Niken. Saya mau minta maaf. Saya sudah merendahkan Mbak Ririn. Saya sangat menyesal. Niken mengatakan itu dengan penuh perasaan dan penyesalan. Ririn yang melihat Niken meminta maaf dengan penuh penyesalan itu, kemudian berjalan lebih dekat ke arah Niken. Lalu dia memeluknya. Mbak Niken, enggak usah minta maaf seperti itu. Saya sudah memaafkan Mbak Niken. Niken yang berada di pelukan Ririn, kini tidak kuasa menahan air matanya. Kemudian dia bicara dengan suara parau. Terima kasih Mbak. Mbak Ririn sudah mau memaafkan saya. Sementara itu, di lain tempat, Kenshin yang sedang mengendarai mobilnya, kini dia menuju ke rumahnya. Dia merasa sangat bahagia, karena rencananya berjalan dengan baik. Kini identitasnya sudah terungkap. Dia berniat berhenti menjadi cleaning service, dan melanjutkan kuliahnya di Kairo, Mesir. Keesokan harinya, Ririn, yang kini sudah menjadi manajer keuangan, dan baikan dengan Niken, dia sangat bersemangat berangkat kerja. Dia berharap pagi ini bisa bertemu Kenshin. Sesampainya di perusahaan, Ririn tidak melihat tanda-tanda adanya Kenshin. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi Kenshin masih juga tidak terlihat. Kemudian dia bertanya pada Niken. Mbak Niken, apa Mbak Niken lihat Kenshin si cleaning service itu? Sudah jam 9 dia masih belum datang. Niken yang mendengar pertanyaan Ririn kemudian bertanya-tanya dalam hati. Apa Mbak Ririn belum tahu kalau Kenshin sebenarnya pemilik perusahaan ini? Ingin Niken mengatakannya ke Ririn. Tapi melihat kedekatan Kenshin dan Ririn tidak mungkin dia tidak tahu. Atau Mbak Ririn cuma pura-pura. Atau Kenshin sengaja tidak memberitahukannya pada Mbak Ririn. Mbak Niken, suara Ririn kembali terdengar, dan menyadarkan Niken dari lamunannya. Mbak Ririn, saya juga tidak tahu.
Jawab Niken pada Ririn yang menyembunyikan jati diri Kenshin. Sebenarnya Niken juga sedang mencari Kenshin. Karena kemarin dia belum sempat meminta maaf. Di lain tempat, Kenshin, yang dari tadi berpikir apa dia harus berangkat kerja. Sebagai cleaning service, dia sudah 2 jam berpikir. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berangkat kerja beberapa hari lagi. Sampai dia pergi melanjutkan kuliahnya di Kairo, Mesir. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Terima kasih.